Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai satuan dan dimensi. Nah, untuk materi satuan itu telah kalian pelajari di pertemuan minggu lalu. Jadi untuk yang sekarang, Ibu akan langsung saja membahas mengenai dimensi. Nah, mungkin di antara kalian masih asing sekali dengan kata dimensi. Padahal sebenarnya waktu di SMP kalian sudah pernah mempelajari tentang dimensi waktu duduk di kelas 7 pelajaran IPA. Nah, jadi dimensi itu adalah kita langsung ke slide tentang dimensi ya. Dimensi. Ini kita buka. Dimensi suatu besaran adalah penggambaran atau cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol atau lambang besaran pokok. Hal ini berarti dimensi fisika suatu besaran menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Jadi, dimensi itu tersendiri disusun dari lambang atau simbol dari besaran pokok. Pada sistem satuan internasional atau SI, ada 7 dimensi besaran pokok. Besaran di luar besaran pokok memiliki dimensi yang disusun oleh ketujuh dimensi besaran pokok yang dapat dilihat pada tabel berikut. Dimensi dari suatu besaran ditulis dengan huruf kapital dengan atau tanpa tanda kurung siku. Jadi dimensi itu nanti kalian cara penulisannya menggunakan huruf kapital kemudian ditambah dengan tanda kurung siku. Nah, mungkin di sini ditulis dengan atau tanpa. Tapi kalau untuk Ibu, pembelajaran Ibu untuk membedakan dengan simbol besaran pokok, kita harus menggunakan tanda kurung siku. Nah, ini adalah tabel dari dimensi besaran pokok. Di sini bisa kita lihat nih ya, besaran pokok, satuan SI dan singkatannya, kemudian di sini dimensi. Nah, yang pertama adalah panjang. Panjang mempunyai satuan meter. Dimensinya adalah L. Nah, L sendiri itu sebenarnya diambil dari bahasa Inggrisnya panjang, long, disingkat huruf depannya L, sehingga L-nya L besar. Kemudian yang kedua adalah massa, dimensinya M besar. Kemudian waktu, dimensinya T. Jadi, kenapa kok waktu, Bu? Dimensinya T. Kan dia depannya W. Jadi, untuk waktu, dia diambil dari bahasa Inggrisnya juga. Waktu bahasa Inggrisnya kan time. Jadi, simbolnya adalah T. Tapi di sini menggunakan huruf T besar. Kemudian suhu. Nah, untuk suhu, itu simbol dimensinya bukan menggunakan huruf, tapi menggunakan simbol. Simbol ini dibaca theta. Theta dibaca theta, yaitu lingkaran dengan garis tengah di sini. Nah, kemudian kuat arus listrik, dia punya dimensi I. Kemudian jumlah zat punya dimensinya N. Dan yang terakhir adalah intensitas cahaya, dimensinya J. Nah, untuk besaran pokok, dimensinya sudah ditentukan terlebih dahulu. Jadi kita nggak perlu lagi mencari apa dimensi dari besaran pokok tersebut. Jadi dia sudah ditentukan. Kalian tidak perlu repot-repot untuk mencari. Nah, yang perlu dicari adalah dimensi dari besaran turunan. Nih, cara menentukan dimensi pada besaran turunan. Nah, dimensi besaran turunan dapat disusun dari dimensi besaran-besaran pokok. Jadi, tadi kan kita sudah tahu ada dimensi dari besaran pokok panjang, massa, waktu, dan sebagainya. Kemudian diturunkan ke dimensi besaran turunan. Nah, caranya untuk menentukan, di sini Ibu hanya memberikan 5 contoh dari dimensi besaran turunan. Nah, besaran turunan di sini ada 5. Yang pertama luas,
itu dimensinya L pangkat 2. Kemudian volume dimensinya L pangkat 3. Gaya dimensinya M L T pangkat negatif 2. Kecepatan LT pangkat negatif 1. Kemudian muatan listrik I dikali T. Nah, Bu, gimana kok tahu-tahu kalau luas tuh L pangkat 2, volume L pangkat 3? Nah, ada cara untuk menentukan dimensi dari besaran turunan tersebut. Caranya, kalian bisa nanti buka di slide kalian di materi yang minggu lalu. Di minggu lalu itu sudah pernah Ibu berikan tabel besaran turunan. Kita lihat dulu ya presentasinya di sini. Nah, di tabel ini bisa kalian lihat luas. Nah, luas itu mempunyai rumus panjang kali lebar. Satuannya meter persegi. Nah, cara menentukan dimensinya yaitu kita dengan cara melihat rumusnya. Bisa melihat dari rumusnya, bisa juga melihat dari satuannya. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan contoh. Ibu tulis nanti supaya kalian lebih mudah untuk memahami apa itu yang dimaksud dimensi besaran turunan. Yuk kita saksikan videonya. Ya, kita langsung saja. Cara menentukan dimensi besaran turunan. Nah, untuk menentukan dimensi dari besaran turunan, ada banyak sekali caranya. Nah, untuk itu, Ibu akan jelaskan beberapa cara untuk menentukan dimensi dari besaran turunan. Hal-hal yang kita butuhkan atau yang kita persiapkan terlebih dahulu untuk menentukan dimensi dari besaran turunan adalah kita memiliki tabel yang berisi besaran pokok, yang dimana ada berisi satuannya dan dimensinya. Tuh. Yang pertama, contoh 1, kita cari dimensi dari luas. Nah, untuk mencari dimensi dari luas, itu caranya sangat gampang. Yang pertama, luas. Ini caranya ya, untuk mencari yang pertama. Luas itu rumusnya panjang kali lebar. Nah, di sini Ibu singkat P kali L. Panjang itu memiliki satuan meter. Kita tulis di sini meter. Dikali lebar itu biasanya juga merupakan satuannya adalah meter. Jadi lebar juga meter. Sehingga meter dikali meter itu jadinya meter pangkat 2. Nah, yang satuannya meter itu adalah, kita lihat, panjang. Nah, yang satuannya meter. Yang satuannya meter punya dimensi L. Kita tulis ini. Meter berarti dimensinya L. Nah, karena di sini ada pangkat 2, kita tambahkan di sini jadinya L pangkat 2. L pangkat 2. Nah, cara yang kedua, yang paling gampang, kalau kita sudah mengetahui satuan dari besaran turunannya, tinggal kita lihat satuannya meter pangkat 2. Nah, yang satuannya meter itu dimensinya apa? Kita cari di sini. Oh, yang satuannya meter itu dimensinya L. Berarti tinggal kita ganti nih. Jadi L pangkat 2. Tuh. Itu untuk cara menentukan dimensi dari luas. Nah, yang kedua, untuk menentukan dimensi dari besaran turunan volume. Nah, kalau kita mau cari besaran turunan dari volume, sama caranya dengan ini. Volume itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, berarti panjang satuannya meter. Dikali lebar satuannya juga meter. Tinggi satuannya juga meter. Berarti meter itu dimensinya L. Atau ini kita buat jadi meter kali meter kali meter. Jadinya meter pangkat 3. Meter dimensinya apa? L. Kita ganti di sini. Jadi L pangkat, di sini pangkatnya 3 berarti L pangkat
3. Begitu. Itu untuk cara mencari dimensi dari volume. Kita tulis L pangkat 3. Ya, contoh yang ketiga, Ibu mau kasih contoh untuk mencari dimensi besaran turunan dari gaya. Nah, kalau untuk gaya, yang ketiga gaya. Nah, gaya itu mempunyai rumus, kalau di sini Ibu tulis M dikali A atau massa dikali percepatan. Nah, massa itu kita tetap tulis massa. Percepatan itu merupakan besaran turunan. Nah, rumusnya dari percepatan adalah jarak dibagi waktu pangkat 2. Massa, kita lihat. Massa itu satuannya adalah kilogram. Kita rubah jadi kilogram dikali jarak. Jarak itu satuannya meter. Waktu, satuannya sekon. Pangkat 2. Tinggal kita rubah ke dimensinya. Kilogram itu dimensinya adalah M besar. Kita ganti jadi M besar dikali meter, dimensinya L. Dibagi sekon, dimensinya T. Nah, T-nya di sini pangkat 2. Di dalam dimensi itu tidak dikenal yang namanya tanda per atau pembagian. Jadi harus dalam bentuk perkalian. Nah, cara untuk merubah agar dimensinya tidak ada pembagian, kita rubah menjadi perkalian. M ini tetap dikali L. Nah, T di sini kita naikkan ke atas. Dikali T. Nah, namun yang mulanya T-nya pangkat 2 karena bentuknya per, kita rubah menjadi kali. T-nya pangkat 2-nya merubah jadi negatif 2. Jadi kalau dari pembagian atau per dirubah jadi perkalian, pangkatnya yang awalnya positif berubah jadi negatif. Sehingga dimensi dari gaya adalah M, L, T pangkat negatif 2. Kita lanjut yang keempat. Yang keempat adalah kecepatan. Kecepatan. Ini yang keempat. Lu kasih nomornya di atas ya. Kecepatan itu rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Nah, jarak sendiri itu satuannya adalah meter. Waktu satuannya adalah sekon. Nah, meter itu adalah dimensinya L. Sekon dimensinya adalah T. Berarti meter itu adalah L. Kemudian sekon adalah T. Nah, sama halnya seperti tadi, di dalam dimensi tidak ada yang berbentuk per, harus dalam bentuk perkalian. Sehingga caranya kita tetap tulis L-nya di sini, T-nya kita pindahkan ke sampingnya. Nah, hanya saja kalau misalnya dia tidak ada pangkatnya, artinya dia punya pangkat 1. Tuh. Pangkatnya 1 karena dirubah jadi kali, satunya berubah jadi negatif 1. Sehingga dimensi dari kecepatan adalah L, T pangkat negatif 1. Tuh. Yang selanjutnya, yang terakhir, itu adalah dimensi dari muatan listrik. Ada suara ayam ya. Muatan listrik. Nah, muatan listrik itu rumusnya adalah I itu adalah kuat arus dikali T. T itu adalah waktu. I itu punya satuan ampere. Atau kita singkat A. Dikali T, waktu punya satuan sekon. Nih, kita singkat S. Ampere atau kuat arus punya dimensi I. Dikali sekon punya dimensi T. Sehingga dimensi dari muatan listrik adalah I T. Udah deh. Nah, itu sekian penjelasan Ibu bagaimana cara mencari dimensi dari besaran turunan.
Jadi untuk mencari dimensi dari besaran turunan, hal yang paling mudah adalah kalian sudah mengetahui rumus dan satuan dari besaran turunan tersebut. Nah, kalau kalian sudah tahu rumus dan satuannya, hal itu akan mempermudah kalian menentukan dimensinya. Ya, sekian penjelasan dari Ibu. Untuk lebih jelasnya, agar kalian lebih paham bagaimana cara menentukan dimensi besaran turunan, silahkan nanti kalian kerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom kalian masing-masing. Sekian penjelasan dari Ibu. Apabila ada yang tidak jelas, bisa kalian tanyakan Ibu melalui Japri, WhatsApp, atau yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.